quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Direktur CISWOM, Center for the Study of Islam and Social Transformation, UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, dan juga kepada Ustadz Arif Budi Setiawan, Cak Arif, yang sudah hadir bersama kita, teman satu alumni di acara CVAN Komunikasi. Jadi kita pernah satu pelatihan bersama ya, Cak Arif ya. Yang sudah sangat luar biasa dengan tulisannya, saya sangat menikmati sekali ya, dengan alur cerita yang ada, yang nanti akan kita dengarkan pada sore hari ini sambil menunggu buka puasa bersama ya. Tapi bukanya di rumahnya masing-masing ya, tidak ada gosen nanti. Oke, baik Ibu Bapak sekalian yang saya hormati dan juga kepada seluruh yang hadir di sini ya, Bapak Ibu sekalian yang ikut acara Ngabuburit series ya, untuk mendengarkan cerita-cerita menarik ya dari sahabat-sahabat kita, ustadz-ustadzah kita ya, yang saya menginspirasi dan juga memberikan untuk itu. Nah, awali dulu acara sore hari ini supaya juga punya nilai ibadah ya, dengan bersama baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Dr. Muhammad Nur Ikhwan, Direktur CISWOM, untuk memberikan kata sambutan. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Profesor Alimatul Qibtiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas ya, karena ini saya cari headset saya hilang, belum ketemu. Sangat jelas, Pak Dokter. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat bertemu online ya, daring, dalam rangka ngabuburit. Ya, jadi ini alhamdulillah ini program CISWOM selama bulan Ramadan, insya Allah nanti kita akan mengadakan acara ngabuburit selama 3 atau 4 kali ya, dengan mengundang sahabat-sahabat kita untuk sharing dan juga saling mengenal satu sama lain. Karena memang tak kenal maka tak sayang, jadi harus kita mengenal dulu ya. Alhamdulillah ini tadi acara ini gagasan awal dari Pak Dr. Muhammad Wildan, yang kemudian kita sambut dengan positif. Sebenarnya ada beberapa rencana kegiatan, tetapi yang kita matangkan adalah ngabuburit bersama mantan napiter ya. Insya Allah nanti ada beberapa yang sudah ada kepastian, yaitu Ustadz Febri Hamdani dan Ustadzah Nadia ya, dari Ustadz Febri ini penulis buku 300 Hari di Bumi Syam. Kemudian Ustadzah Nadia ini returnis istis ya. Jadi kita berharap kita bisa saling sharing tentang pengalaman sehingga kita dapat lebih mengenal lebih jauh, dan dari narasi-narasi tersebut kita dapat belajar banyak ya, dari langsung kita tidak mendengarkan dari penuturan orang lain ya, tetapi kita mendengarkan langsung ya dari pihak-pihak yang nanti kita undang, termasuk dalam hal ini kita ucapkan terima kasih Ustadz Arif Budi Setiawan, Cak Arif, panggilan kerennya Cak Arif Tuban ya, penulis buku Internet Islam. Saya kira ini buku yang sangat menarik ya, untuk kajian. Saya kira bukan hanya
secara umum, tapi juga secara akademis buku ini perlu untuk kita baca ya, dan juga buku-buku lain yang ditulis oleh beberapa sahabat yang nanti kita undang. Saya tidak akan memberikan sambutan banyak karena intinya adalah nanti Ta'arif Tuban ya, sehingga nanti kita bisa lebih punya waktu yang cukup luas untuk berinteraksi, berdiskusi, dan juga sharing dengan Ta'arif Tuban ya. Saya kira demikian sambutan singkat saya, dan saya ucapkan Ramadan Mubarak ya, selamat beribadah Ramadan. Ini juga bagian dari ibadah kita untuk talabul ilmi ya, bersama Ta'arif Tuban pada sore hari ini. Saya kira demikian, ada kekurangan dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Nur Ikhwan selaku Direktur CISWOM yang sudah memberikan kata sambutan pada acara sore hari ini. Baik, kita akan masuk kepada acara inti ya, yaitu pemaparan atau cerita yang akan disampaikan oleh Cak Arif. Saya ingin memperkenalkan beliau dulu ya. Kalau dari buku yang saya baca ini ada 15 chapter ya. Dari kisah yang awalnya kalau saya baca tuh yang tidak tahu sama sekali gitu ya, sampai kemudian menguasai, sampai kemudian bagaimana perjalanan cintanya ya, menjadi idaman, ada seorang yang bermimpi untuk menjadi istri mujahid. Itu ceritanya menarik, itu yang langsung saya baca itu, tentang kisah cinta para mujahid itu ada di sini gitu ya. Yang menarik itu dari Cak Arif ini karena pada tahun 2018 kebetulan dari Yayasan Prasasti Perdamaian itu mengadakan acara ya, acara yaitu tentang counter violent extremism dan komunikasi. Di sana diajari tentang bagaimana komunikasi publik dan sebagainya. Lah, saya itu termasuk diundang yang dalam kategori ustadzah. Lah, Cak Arif ini sebenarnya sih nggak diundang beliau itu, tapi beliau itu dapat informasi kalau ada pelatihan itu, datanglah tiba-tiba. Untungnya ada peserta satu yang mengundurkan diri, sehingga kemudian Cak Arif itu bisa menjadi peserta. Jadi memang petualang banget itu, ini Cak Arif ini ya, kalau kita lihat dari cerita bukunya, termasuk petualang mencari forum-forum diskusi yang sebenarnya tidak diundang tapi datang sendiri itu gitu ya. Nah, kalau saat itu misalnya nggak ada yang mundurkan diri, kalau saya tahu saya yang mundurkan diri biar diisi sama Cak Arif aja gitu ya. Itulah kisah pertama ketika saya ketemu dengan beliau ya, yang sangat luar biasa. Diem tetapi mentes gitu loh menurut saya ya. Beliaunya tuh orangnya diem, senang utak-utik, nulis-nulis, tapi sebenarnya mentes gitu. Dalam arti banyak konsep-konsep atau pemikiran-pemikiran itu yang kemudian diwadahi dalam ruang ngobrol ya, dari teman-teman Prasasti Perdamaian itu gitu. Nah, ceritanya mau seperti apa? Kita akan dengarkan langsung, ada 15 bab ya. Apakah mau dikupas semuanya atau yang poin-poin pentingnya kita dengarkan? Saya sudah tidak sabar menunggu celotehan dari Cak Arif ini yang dulu katanya masih nervous pegang mic ya. Sekarang itu kalau sudah ada mic, apalagi sudah ada laptop karena pakai Zoom nggak perlu mic ya, itu sudah sangat lancar sekali gitu. Karena pengalaman beliau di dalam menyampaikan semangat-semangat atau pembelajaran-pembelajaran di dalam hidupnya. Saya pikir itu pengantar dari saya. Kami persilahkan kepada Cak Arif untuk memulainya. Terima kasih Bu Alimah Udutia. Dulu waktu ketemu pertama kali beliau masih sibuk penelitian ke sana kemari gitu kan. Masih mau meneliti tentang cadar itu waktu itu kan. Tiba-tiba kemudian bertahun bergiling, semuanya berkembang menjadi salah satu komisioner di Komnas Perempuan gitu. Ya. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak CISWOM yang telah mengamanahkan atau mempercayakan saya untuk menjadi pembicara pertama dalam rangkaian kegiatan ngabuburit di bulan Ramadan.
senang sekali dan bahagia sekali saya dapatkan giliran yang pertama, yang saya baru dihubungi sekitar 2 hari yang lalu oleh Pak Wildan. Kalau hari Jumat gimana Mas, bisa nggak? Jumat sore insya Allah bisa. Karena kalau pagi, kalau ngabuburit pasti sore kan, ya, Jumat insya Allah bisa kan. Walaupun tadi pagi saya masih sama mengisi menjadi pembicara untuk di kegiatan di Balcim Indonesia, Semendocim yang ada di Tuban. Ya, ada ketertarikan pihak swasta untuk isu ini menurut saya perlu diapresiasi. Jadi pagi walaupun jauh, saya pagi-pagi datang ke sana dan alhamdulillah tanggapan sangat menyenangkan dari mereka. Baik para hadirin Bapak Ibu sekalian, langsung saja mungkin untuk menghemat waktu. Jadi ya tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Alim. Saya pada waktu itu bertemu dengan beliau itu ketika menjadi peserta yang nggak diundang sebenarnya. Saya datang aja. Tujuan saya pada waktu itu datang kan karena saya dengar ada Pak Nurda Ismail. Karena saya sebenarnya pengen minta arahan. Saya waktu itu kan punya tulisan sebelum internet itu sebenarnya saya justru nulis novel dulu. Kenapa saya dulu juga sudah nulis novel itu? Karena saya ketika bebas itu sudah memiliki sebuah karya yang bisa saya tunjukkan sebagai bukti kepada masyarakat bahwa saya sudah berubah. Dan menulis itu memang sudah menjadi kebiasaan saya sejak dulu ya, bahkan mungkin sejak SMP atau lebih mulai ini yang menjadi hobi itu di SMK. Jadi setiap kali saya menemukan permasalahan atau mendapatkan pelajaran itu biasa saya tulis. Saya mempunyai pertanyaan gitu juga saya tulis. Ada pertanyaan saya kumpulin. Atau saat ketika misalnya dapat jawaban atau belum dapat jawaban, dulu masih punya pertanyaan, saya harus mencari jawabannya. Dan ternyata hal seperti ini ketika saya berada di penjara, menuliskan permasalahan itu, apa yang mengganjal dalam hati, kemudian merefleksikan, itu bermanfaat sekali, terasa sekali manfaatnya, karena saya merasakan betul ketika misalnya menulis itu menjadi bagi mental itu seperti kalau kita dituliskan permasalahan yang dituliskan kan jadi seperti bercermin gitu, tidak dipendam saja, minimal itu sudah terungkapkan dan kemudian termotivasi untuk mencari jawaban, misalnya itu sebuah kegalauan mencari jawabannya. Mencari jawaban itu kemudian dari membaca atau kemudian merefleksikan berbagai peristiwa yang dialami, yang akhirnya sebagian di antaranya itu mengilhami untuk menulis novel yang sifatnya fiksi, tapi sebenarnya novel itu isinya tentang termasuk saya menyisipkan di dalamnya itu bagaimana seseorang yang saya tokohkan di situ itu terpengaruh oleh pemikiran, ada unsur dia itu menjadi kadernya Jamaah Islamiyah dan Al-Qaeda, tetapi dia punya pikiran yang lain karena itu nggak cocok untuk Indonesia. Ceritanya itu masa lalu dan masa sekarang ya, harapan saya, mimpi-mimpi saya. Nah, tapi novel itu ketika saya sodorkan ke Pak Nurda Ismail pada waktu acara itu bukan novel itu yang ditanggapi, tapi saya disuruh nulis. Karena tahu cerita saya itu bahwa saya adalah aktivis di dunia online, kemudian saya adalah generasi yang merasakan gelora radikalisme itu tidak hanya di offline, tapi juga mengalami masa-masa online. Jadi saya adalah generasi pertengahan yang pernah merasakan dinamika offline, tapi juga merasakan dinamika online. Maka cerita itu katanya itu akan menarik kalau bisa diceritakan dengan refleksi itu. Karena pada hari ini penyebaran radikalisme terorisme itu sudah menggunakan media itu, internet. Dan bahkan sebenarnya bukan sebelum era media sosial, dari tahun 2005 itu sudah mulai penggunaan internet untuk menyebarkan paham-paham atau materi-materi yang berkaitan dengan dunia kekerasan. Kalau saya sebut di buku itu materi yang terlarang gitu. Itu. Nah, kalau riwayat hidup saya secara singkat ya, saya dulu pernah sekolah di sekolahnya JI waktu saya SMP selama 2 tahun, kemudian karena sakit-sakitan saya pindah sekolah umum, sekolah STM, SMK. Tapi selama waktu sekolah SMK itu saya didatangi oleh teman-teman ustadz dari pesantren saya. Nah, pesantren saya itu Al-Islam, Tenggulun Solo Kuro. Nah, pesantren Islam itu sebagainya kita tahu semua itu pesantrennya Pak Amrozi.
dulu saya masuk al-Islam bukan karena alasan ideologi, bukan, karena hubungan kekerabatan aja, karena yang punya pesantren itu masih kerabatnya dari ibu kan. Pak Amrozi itu kalau saya manggil itu paman, Pak Le, kalau saya manggil Amrozi, dan bersaudara itu saya manggilnya paman. Nah, tapi di sanalah kemudian saya mengenal buku-buku tentang buku Abdullah Azzam yang menceritakan jihad Afghanistan pada waktu itu. Semua orang baca, jadi saya akhirnya terbawa, apa sih Abdullah Azzam? Jadi saya ikutan baca. Begitu baca jatuh cinta. Wah, kok ada ya tokoh yang bisa mempersatukan umat Islam dari seluruh dunia datang ke Afghanistan untuk memerangi Rusia. Pada saat itu tidak ada pemimpin Islam yang bisa mempersatukan orang, menggerakkan orang dari seluruh dunia untuk melakukan sebuah pekerjaan bersama. Bagi saya itu orang yang luar biasa pada waktu itu usia saya. Nah, tapi kemudian hanya 2 tahun saya di sana, saya masuk ke SMK itu tahun 99, tahun 2000 saya didatangi oleh teman-teman ustadz yang juga merupakan alumni pesantren jaringan Nguruki. Waktu itu saya belum mengenal jamaah Islamnya. Yang kemudian saya ikut binaan mereka, ikut mengaji sama mereka dari tahun 2000 sampai 2005 sampai saya menikah. Sempat ada tahun 2002 pasca bom Bali itu pengajian itu tiba-tiba berhenti. Nah, ketika berhenti saya penasaran kenapa kok dihentikan setelah bom Bali itu. Saya datanglah ke rumah salah satu ustadz, tidak forum resmi, tidak pengajian, tapi saya datang ke rumah ustadz, saya tanya kenapa pengajian ini berhenti, dihentikan. Ternyata disitulah saya dapat jawaban bahwa kita ini yang mengadakan pengajian itu sebenarnya adalah orang-orang kader-kader jamaah Islamnya. Wah, nah, anehnya bukannya takut saya, wah saya kok jadi bergabung sama jamaah Islamnya. Saya justru makin penasaran, kok apa iya jamaah Islamnya itu sehebat itu, sebanyak itu jaringannya, kemudian bisa berhubungan dengan Usama bin Laden, Al-Qaeda. Jadi bukannya menjauh, saya justru semakin mendekat. Meskipun waktu itu pengajian berhenti, tapi saya malah semakin rajin tuh main ke tempatnya Ustadz. Nah, singkat cerita, ya itulah yang kemudian membawa saya kemudian begitu mengagungkan orang-orang yang teman jamaah Islamiyah, sampai ketika banyak kakak kelas dan ustadz saya yang dipenjara karena membantu Pak Ali Imran, saya besuk mereka. Ya di situ juga kemudian saya dapat menikah itu prosesnya dari situ. Kalau jangan baca buku Internasional itu jodohnya dapat dari penjara. Karena sering besok saya cerita mau menikah, ditarikanlah yang mau menikah dengan saya. Jadi itu berawal gara-gara saya sering main ke penjara. Nah, jadi ikatan dengan para ustadz jamaah Islam itu begitu kuatnya, bahkan sampai terakhir kemudian saya dapatkan pekerjaan ketika pernah nggak ada terpuruk ya. Dikasih pekerjaan menjaga salah satu usaha yang dimiliki oleh Ustadz Ji itu, dan datang suatu ketika datang tamu untuk suatu urusan yang ditaruh di tempat kerja saya, tinggal sama saya selama sekitar 2 minggu. Sang tamu itu bercerita tentang putranya dia di Ambon, di Poso, dia berteman dengan Imam Samudra, dan intinya saya begitu tertarik dengan dunia itu, dan dia mengatakan bahwa saat sekarang itu adalah saatnya kita untuk melakukan perlawanan. Semut yang kita ganggu rumahnya saja melawan. Bagaimana dengan umat Islam yang sudah digolimi, dijahati oleh musuh-musuh pada hari ini? Dan saya mengiyakan narasi itu. Wah ya, kita harus melawan. Nah, jadi saya membenarkan bahwa perjuangannya Imam Samudra harus dijalankan. Nah, tapi waktu itu saya menetapkan syarat. Saya menanya ke mau yang rekrut saya itu, saya bisa nggak sih saya terlibat tapi tanpa meninggalkan keluarga? Katanya bisa, tunggu saja, nanti pasti ada kerjaan. Nah, singkat cerita, tahun 2009 saya mulailah berkarir ya, mulai melakukan karir di dunia kelompok radikal itu, menjadi semuanya kiprah saya itu dari 2009 sampai 2015 itu nggak jauh-jauh dari dunia kurir ya, kurir informasi maupun kurir persenjataan ataupun kurir pendanaan. Kurir informasi itu misalnya tentang perekrutan, ada pelatihan di sana, saya menyampaikan kepada yang mau ikut. Nah itu kan kurir informasi. Kemudian mereka, saya mau ikut, kemudian saya antarkan ke ustadz yang yang mengkoordinasikan pemberangkatan itu. Nah seperti itu saya lakukan 2009 dan 2010. 2012 ada teman saya tiba-tiba setelah lama menghilang, dia cerita kalau dia ada di MIT bergabung sama Santoso. Di sana sudah melakukan program pelatihan yang membutuhkan dana dan seterusnya.
Jadilah dia minta tolong saya untuk mengumpulkan dana, memfasilitasi ketika ada orang mau berangkat ke Poso, kemudian masih nunggu pintu apa itu razia atau pengamanannya melonggar, itu transit di tempat saya di Kalimantan. Beberapa orang mau berangkat ke sana transit dulu di rumah saya, mencarikan dana, mengambilkan dana ya, kurir pengumpulan dana. Dan di samping itu, di samping pekerjaan lapangan seperti itu, saya adalah aktivis forum jihad online ya, dari sejak tahun 2008 sampai terakhir 2014 itu, sampai saya ditangkap itu, saya adalah aktivis forum jihad online, di mana di online kami itu kerjaannya itu menerjemahkan rilisannya Al-Qaeda, rilisannya waktu itu Al-Qaeda Irak ya, bukan ISIS ya, waktu itu belum ISIS, kemudian As-Sahab Somalia, Al-Qaeda Arab Peninsula, kemudian yang di Al-Qaeda Islami Maghrib yang di Maroko, Aljazair, dan macam-macam. Ini menerjemahkan rilisan-rilisan seperti itu, merilis ulang, kemudian dan juga menerjemahkan materi-materi pelatihan, misalnya kursus peledakan, itu karya yang fenomenal dulu, yang mohon maaf jadinya itu jadi sekarang jadi buku panduan bikin bom. Jadi gimana ya itulah. Sebenarnya secara pengetahuan itu nggak apa-apa sih, tapi kalau disalahgunakan jadinya ya jadi bermasalah. Dan itu ketika sudah diupload di dunia internet itu, walaupun dihapus kayak apa, kalau ada orang sudah pernah simpan, maka nggak bisa hilang. Sekali masuk di online, sampai hari ini saya masih bisa ngelacak, saya nyari itu masih dapat itu karya-karya kami itu masih bisa dapat itu, yang pernah diterjemahkan itu masih bisa. Masalah tip and triknya untuk menemukan artikel seperti itu nggak usah saya ajarkan, nanti jadi teroris semua pula. Tapi saya masih bisa menemukan kalau memang saya mau. Cuma karena saya sudah bertobat, tidak usah lagi kita follow. Jika misalnya ada rekan-rekan peneliti yang ingin mengetahui rilisan apa saja sih yang sekiranya sebenarnya itu berbahaya, yang dulu pernah kami kerjakan di forum jihad online itu, apa saja, sebagian besar, masih banyak yang masih bisa saya temukan. Saya masih bisa membantu untuk menemukannya. Jadi mungkin itu mukadimahnya. Jadi keterlibatan saya tadi kayak gitu, kurir, karena saya tidak mau terlibat lebih jauh, saya nggak mau meninggalkan keluarga, jadi saya jadi kurir pendanaan, kurir senjata, kurir informasi. Kalau titik baliknya masih belum ya. Kalau kemudian ketika saya ditangkap, titik balik yang menjadi pemicu saya ya keluarga, karena saya ingat tentang kondisi keluarga yang tadinya nggak tahu apa-apa, tapi mereka ikut menanggung dari apa yang saya lakukan. Dan saya menyadari, kisahnya sih ada di dalam buku Internetistan, bahwa kalau yang saya perjuangkan ini benar, dampaknya adalah positif. Dampak terhadap umat Islam itu pasti positif, tapi kenyataannya bukan positif, adalah negatif. Apalagi kemudian malah saya mengorbankan orang-orang yang berharga, orang-orang yang saya cintai, yang seharusnya yang tidak tahu apa-apa, tapi kemudian ikut menanggung dari apa yang saya lakukan, yang itulah korban dari egoisme saya ya. Pengen keren, ingin bergabung dengan kelompok yang tidak biasa, terus ketika di penjara yang nggak ngerti apa-apa juga ikut merasakan itu. Terus setelah bebas itu, aktivitas pertama yang paling berefek sampai hari ini ya, ketika saya mendengar dari ada pelatihan CVA itu, yang saya nggak diundang tapi saya datang. Kemudian dari situlah lahir buku Internetistan. Dari situ kemudian saya menjadi kontributor di ruangobrol.id, yang sampai hari ini sudah menulis 350-an lebih tulisan selama 2 tahun setengah, hampir 3. Kalau nanti Juli berarti sudah 3 tahun. Terus suara saya sebagai, kalau di prasasti perdamaian kami nyebutnya kan sebagai credible voice, usulan saya, sudut pandang saya dalam penanganan terorisme, bahwa misalnya masyarakat harus disiapkan untuk mengantisipasi supaya nanti napiter ketika pulang itu tidak punya alternatif, dia tidak lari ke kelompok lamanya, tapi ada alternatif, masyarakat yang memperhatikan dia, yang membantu dia, sehingga bisa memutus memutus tali estafet radikalisme. Jadi kalau misalnya seorang
mantan napiter itu tidak ada alternatif, dia hanya berhubungan dengan kelompoknya saja. Ketika dia pulang pun kembali ke kelompoknya. Ketika dia penjara pun dirawat oleh kelompoknya, bukan masyarakat yang rawat, bukan kita atau pihak lain, tidak. Jadi tidak ada kelompok yang menjadi alternatif pilihan bagi para napiter ini, hanya satu kelompoknya saja. Maka yang ada ya begitu lagi, dia narasi yang dimainkan oleh kelompok yang dukungnya dia yang menampung menyantuni keluarganya itu, misalnya kepada anaknya dikatakan bapak kamu didolimi oleh negara, dijihati oleh negara, bapak kamu adalah pahlawan, dia adalah pejuang. Itu yang tadinya tidak radikal bisa menjadi lebih radikal ketika setelah pada penangkapan, karena sebenarnya permasalahan terorisme itu tidak hanya keamanan. Kalau keamanan segitu terduga ditangkap mungkin selesai, tapi sesungguhnya persoalan sosial itu baru dimulai ketika terduga teroris ditangkap. Gimana dengan keluarganya yang ditinggalkan? Kalau itu dirawat oleh kelompok simpatisannya sepemahaman itu, anaknya bisa jadi teroris. Kalau bapaknya teroris 3.0, nanti anaknya teroris 4.0, 4.0. Nah, dan itu benar-benar hari ini terjadi. Kita itu penggalangan dana di kelompok simpatisan di media sosial banyak sekali. Maka kemudian banyak terjadi residivisme karena ketika keluar ya ke kelompoknya lagi, nggak ada pilihan lain. Jadi dan sangat bahagia sekali saya, ide itu ternyata kemudian menjadi sebuah program yang kami jalankan selama 1 tahun. Kami melatih 6 lokasi, 3 di Jawa Tengah dan 3 di Jawa Timur, di mana mereka punya masa aparat desanya itu dan masyarakatnya dipersiapkan untuk nanti ketika napiter di wilayahnya itu pulang, mereka itu bisa menjadi sahabat napiter, itu bisa menjadi mitra dalam membantu proses reintegrasi seorang mantan napiter dan lain sebagainya. Artinya alhamdulillah pokoknya selama 3 tahun ini banyak hal yang bisa saya perbuat kepada masyarakat yang difasilitasi oleh inisiatif dari rekan-rekan di Prestasi Perdamaian, termasuk ruangobor.id, buku, mungkin ada lagi film, mungkin ada program apa lagi, dan seterusnya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan saya bisa memaksimalkan potensi saya untuk berkiprah mengedukasi masyarakat supaya masyarakat semakin banyak yang terlibat dalam isu penanganan radikalisme, karena persoalan ini itu bukan persoalan satu pihak, dua pihak, tetapi sebenarnya adalah persoalan kita semua. Setiap kita, semua masyarakat, semuanya kita unsur anak bangsa ini bisa memiliki andil yang sama dalam peran, bisa mengambil peran dalam penanganan radikalisme terorisme. Begitu mungkin pengantar dari saya. Silahkan kalau mau berdiskusi lebih lanjut. Saya justru sebenarnya lebih senang kalau menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi mungkin cukup dulu pengantar dari saya. Saya kembalikan ke Bu Halim. Terima kasih. Baik, terima kasih Cak Arif ya, luar biasa sekali ya. Ini mantan napiter yang sangat produktif, 350 tulisan. Jadi sudah selevel profesor, Cak. Kalau jadikan profesor itu sudah level profesor itu ya, banyak sekali tulisan gitu. Kita kepoin ya, Cak Arif ya, untuk pertanyaan yang ada. Tadi menarik sekali, sebentar lagi kayaknya mau ada film ya, bisa dong kasih bocorannya film tentang apa ya? Filmnya tentang The Mentors, jadi ini kiprah para mantan napiter yang di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadi berkiprah di masyarakat yang dalam kegiatan tadi itu, kegiatan pelatihan RT RW itu. Ya, jenengan kenal Pak Yusuf nanti yang di Jawa Tengah, kalau di Jawa Timur nanti saya. Tokohnya dua itu sih, tokohnya 2 orang itu. Wah, oke ya. Ternyata kita ketemu dengan artis ya ini ya, karena The Mentor itu nanti artisnya adalah Cak Ucup dan Cak Arif ya. Silakan Ibu Bapak sekalian jika ada yang ingin ditanyakan bisa chat ya, ataupun juga bisa raise hand ya. Sebelum pada pertanyaan yang ada di chat itu ya terkait dengan pertanyaan dari Bapak HM Afnan Rangkuti ya, yang terkait dengan ini gimana nih pendapat tentang kemarin yang agak heboh itu Cak Arif ya, itu tentang good looking ya, bahwa orang-orang yang good looking itu punya potensi untuk direkrut itu gimana itu sempat pernah jadi pembahasan nggak di teman-teman mantan napiter ini gitu, atau dulu ketika pernah terlibat di kekerasan ekstrim ini gitu?
Kalau good looking apa enggak ini tergantung orang ya. Jadi itu kesimpulannya gegabah. Karena sebenarnya saya ini rumah saya pinggir jalan raya. Enggak apa-apa, monggo. Kalau mau menjadi potensi orang jadi teroris itu nggak harus good looking atau apa, karena semua orang bisa jadi teroris. Seorang yang kaya raya, yang barusan kemarin saya baca berita itu, yang baru selesai sidang putusannya, dia menjual rumah senilai 6 miliar untuk mencoba bergabung ISIS, tapi dia terkatung-katung di Turki setahun setengah sampai habis semua hartanya, akhirnya dia ya akhirnya ketangkap oleh otoritas Turki, deportasi kemudian di penjara sekarang. Itu dia dari orang yang kaya. Kemudian ada juga seorang yang sangat intelek, alumni Al-Azhar. Dia juga itu mantan jurnalis Koran Sindo, mungkin pernah baca di Kumparan. Dia tiba-tiba jadi salah satu algojonya ISIS, menjadi bagian bekerja di sayap medianya ISIS pada waktu itu. Dia memilih pergi ke sana. Terus ada yang anak yang suka mengurung diri di rumah, di dalam kamar, tiba-tiba dia nusuk pendeta di Medan misalnya. Atau Zakiyah ini yang melakukan serangan di Mabes Polri kemarin, anak yang tertutup yang nggak neko-neko tiba-tiba seperti itu. Apakah kemudian bisa disebut yang good looking itu jadi teroris? Kan tidak. Semua bisa jadi teroris, mau good looking, mau kaya, mau miskin. Kalau dia itu punya masalah, kemudian atau dia mencari signifikan yang baru dari dirinya, itu pengen kebermaknaan yang baru, terus ketemunya kelompok yang punya haluan seperti kami dulu, JAD seperti ini, yang takfiri, yang lebih mudah mencari musuh, lebih mudah untuk menumpahkan darah, serampangan, pokoknya asal beraksi, asal bisa membuktikan iman, nggak peduli ntar habis itu ratusan temannya ditangkapi, dia nggak pernah mikirkan itu. Kan orang egois orang seperti itu. Ya, menurut saya kalau katanya good looking itu ya tidak benar. Semua orang bisa jadi teroris kok. Bahkan kalau banyak waktu, kalau kita bisa tatap muka, mungkin saya bisa paparkan orang itu bisa jadi teroris itu dari nol, gara-gara media online. Begitu, Pak. Jadi tidak tergantung cakep atau tidak cakepnya ya, bisa menjadi juga ya untuk menjadi kader-kader teroris atau ekstremis itu gitu ya. Tetapi kalau tadi sudah disampaikan bahwa dari pengalaman dan pengamatan dari Cak Arif itu kan mereka yang akhirnya masuk ke dunia ekstremisme itu kan beragam ya. Ada yang pendiam, ada yang kaya, ada yang good looking, ada yang tidak good looking gitu kan. Ada yang tadi ya intelek gitu ya. Kalau kita amati dari masing-masing social background yang berbeda itu, apa sebenarnya yang menjadi kesamaan daripada mereka? Kesamaannya itu di bidang apa gitu? Kan kalau dari ekonomi berbeda, dari kemampuan intelektual berbeda, jenis kelamin berbeda karena ada perempuan juga ya yang terlibat dalam kelompok ekstremis kan. Ada yang cakep gitu ya. Nah dari semuanya itu kira-kira titik tengahnya yang punya persamaan itu apa menurut Cak Arif? Karena mereka masih mencari sesuatu yang baru, kebermanaan baru dalam hidup. Jadi misalnya yang kaya gitu ya, sudah kaya, sudah punya apa-apa, tapi dia mungkin masih merasa apakah hidup hanya seperti ini, punya banyak uang, dia ingin mencari bermakna yang baru. Oke, kembali ke cerita yang sampai jual rumah 6 miliar itu. Dia ternyata ketika saya baca putusannya, salinan dakwaannya itu di dalam surat putusannya, dia di sana itu beli apartemen, Bu, sampai beli apartemen untuk menampung orang-orang Indonesia yang mau masuk ke Suriah. Ditampung, tapi kalau sampai overstay kan biasanya pakai visa kunjungan, visa turis. Yang kalau overstay udah tapi nggak dapat jalan masuk, ini biasanya kemudian pakai pulang. Artinya dia merasa dengan seperti itu, dia jual rumahnya 6 miliar itu, dia merasa hidupnya lebih bermakna. Nah, ketika dia ke sana, rumahnya 6 miliar, rumah elit di Jakarta Selatan. Ditawarkan 6 miliar, tapi lakunya nggak tahu ya, katanya ditawarkan 6 miliar. Dijual ke sana, sampai kemudian seperti itu. Kemudian yang tadi, yang seorang alumni Al-Azhar, itu kurang intelek apa? Al-Azhar ya, LC gelarnya. Al-Azhar universitas yang sangat terkenal. Dia kemudian memilih bergabung dengan ISIS. Mungkin dia merasa dia punya keinginan memperjuangkan syariat Islam itu dalam benaknya dia termakan oleh propaganda ISIS yang mengatakan ISIS lah yang berhasil mengalahkan tentara-tentara
katanya ISIS itu kan dikeroyok oleh berbagai negara, dia bisa bertahan, bisa masih punya wilayah menerapkan syariat Islam. Dia penasaran ingin hidup di wilayah yang menerapkan syariat Islam. Walaupun ketika sampai sana ternyata masih sibuk perang saja, dia pun disuruh jadi al-Bujo ternyata. Jadi titik kesamaannya dari kesemuanya orang-orang itu, mau orang yang frustasi itu juga ingin mencari kebermaknaan baru, orang yang kaya juga ingin bermakna yang baru, dirinya ingin menjadi, kalau bahasa psikologinya mungkin signifikan yang baru gitu. Saya ngutip orang psikologi sosial. Saya nggak pernah sekolah psikologi, tapi ya pernah ikut aja. Saya suka baca artikel tentang psikologi sosial dan antropologi. Hari-hari ini saya lagi senang artikel dua itu ya, antropologi dan psikologi sosial, karena itu menurut saya dua disiplin ilmu itu, sosiologi juga mungkin satu lagi sosiologi itu yang paling pendekatannya paling bisa, yang paling pas dan paling menurut saya itu paling tepat untuk membaca. Kalau psikologi sosial dan sosiologi itu adalah untuk memahami bagaimana terjadinya seseorang itu jadi teroris. Tapi kalau antropologi itu adalah bagaimana nanti penanggulangannya terhadap dari antropologi. Jadi tentang mengadopsi prinsip dasar sosial Indonesia, dan eksploitasi seterusnya. Jadi kalau saya masih takut gitu. Oke, jadi kembali lagi Bu, ini intinya kalau itu mereka mencari sesuatu yang baru. Hidupnya menjadi makna yang baru dalam hidupnya, sehingga yang kaya seperti itu, yang frustasi juga punya keinginan seperti itu, istilah tidak temunya. Dan ISIS dengan propagandanya, kami akui, saya sebagai orang aktivis forum dari 2008, saya mengakui propaganda ISIS itu luar biasa. Dia belajar dari kelemahan dan kekurangan propaganda yang dilakukan oleh Al-Qaeda, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok jihad sebelumnya. Jadi saya akui bagus sekali propaganda dia itu. Tapi mematahkannya juga sebenarnya gampang. Pakai saja itu, undang saja Dania atau Febri Ramdhani, selesai itu, patah semua itu propaganda mereka. Atau kalau di Jawa Timur saya punya 5 klien pendampingan saya, semuanya mantan foreign terrorist fighter ISIS yang ada di Jawa Timur. Yang dalam waktu dekat, minggu depan mereka akan menjadi narasumber untuk liputannya di BBC Indonesia. Yang besok saya harus bertolak ke Surabaya untuk mempersiapkan acara itu. Begitu, Pak Halim. Wah, keren ya. Nanti kita kalau pas ketemu dengan Mbak Dania ya, kita tanyakan ya gimana sih caranya mematahkan propaganda ISIS ya, yang juga kebetulan mengena keluarga Mbak Dania ya, 26 anggota keluarganya ikut ke sana semuanya gitu. Oke, nanti kita mudah-mudahan yang hadir di sini nanti akan hadir juga di acaranya dengan Mbak Dania ya pada series yang berikutnya. Nah, ini ada 2 pertanyaan Mas Arief, yaitu tentang dari Pak Muhammad Budiman ya, apakah sebenarnya aksi ekstremisme ini ada keterlibatan intelijen? Gitu. Coba ini dulu, kemudian nanti juga ada pertanyaan dari Mas Zainal ya, terkait dengan bagaimana sih upaya PVA untuk kalangan milenial ya, preventing violent extremism untuk kalangan milenial itu seperti apa gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan 2 pertanyaan itu dulu. Makasih. Ini pertanyaan keterlibatan intelijen ini, jangan-jangan pengamat intelijen yang tanya. Pertanyaan seperti ini biasanya saya terima dari kalangan akademisi, banyak yang tanya seperti ini. Atau mungkin ada pihak yang masih ada keraguan bahwa apa sih yang sebenarnya terjadi di balik teroris di Indonesia. Apakah ada peran intelijen? Itu berarti nanti arahnya apakah ini memang rekayasa, ada yang membuat by design, ada strategi by design atau tidak. Nah, kalau sejauh pengalaman saya sebagai teroris bertahun-tahun yang mengamati teman-teman yang masih berkiprah sampai hari ini, masih menjadi pengamat mereka, saya masih punya akun media sosial bayangan untuk memantau, misalnya ada kejadian kayak kemarin gitu ya, saya kepoin mereka tuh reaksinya seperti apa, dan ternyata nggak berubah. Jadi kembali ke itu, apakah ada peran intelijen? Itu tidak. Kalau menurut saya sebagai orang teroris di lapangan tidak ada peran bahwa ada orang yang mendesain ini, ada yang membuat desainnya, tidak ada. Tetapi ketika sudah terjadi adanya terorisme, aksi teror, berbagai aksi teror, ada pihak yang kemudian memanfaatkan keberadaan isu ini untuk sebuah kepentingan, itu tidak kita pungkiri, itu ada pihak-pihak yang memanfaatkan isu ini. Tetapi munculnya terorisme, munculnya aksi teror, kelompok teror, orang-orang yang takfiri, itu sejauh yang saya tidak ada namanya
peran pihak ketiga yang membuat mendesain supaya jadi seperti itu. Tapi kalau orang penggemar teori konspirasi yang kemudian menghubung-hubungkan kenapa kemudian ketika ada teror tiba-tiba pemberitaan media massa itu blow up besar-besaran melupakan peristiwa di di Papua, peristiwa yang ini kemudian kalah oleh pemberitaan terorisme yang ya sebenarnya receh itu loh, yang kayak serangan di Mabes Polri gitu sebenarnya menurut saya kan receh banget kayak gitu. Atau ada penangkapan terduga teroris yang kemudian barang buktinya itu mungkin kotak infak jadi heboh banget. Jadi masyarakat patut memang ketika orang ditangkap teroris karena kotak infak itu jadi banyak orang yang meragukan. Satu-satunya sebenarnya selain mantan teroris yang bisa menjelaskan ini sebenarnya adalah pihak keamanan. Mereka harus menjelaskan orang itu bisa dijerat oleh terorisme itu di pasal apa, bukti apa saja yang bisa membuat seseorang tertangkap. Jadi bisa menjadi justifikasi bahwa mereka itu nangkap juga ada dasarnya itu. Di ruang ngobrol saya sih nulis prosedur di balik penangkapan itu. Bapak bisa lihat ke ini mungkin bisa mampir ke ruang ngobrol tadi. Prosedur di balik sebuah penangkapan. Kenapa kemudian setelah ada peristiwa teror, ada penangkapannya mesti besar-besaran, rame gitu kan. Banyak ditangkap 40, 50 langsung. Padahal sebelum-sebelumnya kok penangkapannya sedikit. Kalau misalnya jaringan itu sudah diketahui, kenapa nggak dari dulu ditangkap? Nah, masyarakat selalu bertanya itu. Tapi saya bisa menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Ya, saya nggak bela polisi, tapi saya kan pengalaman ditangkap polisi, Pak. Jadi gaulnya sama penyidik Yesus gitu. Jadi saya juga dengar cerita mereka gimana susahnya ketika ada seseorang yang sudah harus ditangkap, ternyata banyak kendala yang membuat dia nggak ditangkap-tangkap. Nggak ditangkap, dibiarin, dia bikin jaringan baru. Nah, itu cerita dari rekan-rekan penyidik, teman-teman penyidik. Nah, jadi kembali lagi tidak ada intelijen, tetapi dengan adanya kasus terorisme itu ada pihak-pihak yang memanfaatkan. Bahkan saya mulai melihat ada yang mulai kalau nggak segera dihentikan itu mungkin akan terjadi polarisasi bahwa ya banyak pihak lah yang ingin memainkan narasi karena berjibunnya informasi dari jurnalisme kita, jurnalis online yang kadang nyuwun sewu ya. Saya kadang kalau mengkritisi media online itu kayak beritanya itu jadi seperti kejar tayang gitu ya. Jadi kadang tidak berpikir nih kalau saya muat seperti ini nanti dampaknya seperti apa di kelompok pendukung teroris dan yang masyarakat awam. Apakah ini bisa membingungkan atau malah di kelompok teroris nanti malah senang dengan pemberitaan ini, itu nggak pernah ada dipikirkan. Mungkin saya mungkin ada lembaga yang ingin mengadukan edukasi untuk para awak pers, monggo. Nah, saya sih pengen, saya belum ada rekan-rekan pers itu ya. Itu berita itu kayak mengutip ini langsung diposting lagi, mengutip perkataan tetangganya diposting tanpa kemudian ada narasi yang menengahi atau mana itu ya. Kadang saya lihat pemberitaan yang kejar tayang itu ya ada nggak baiknya juga sih karena seperti itu. Begitu Pak. Jadi kalau masih mempertanyakan tentang apa dunia terorisme itu rekayasa pemerintah atau saya sarankan untuk kalau saya cerita panjang nanti di ruang ngobrol saya sudah nulis banyak tentang itu, misalnya tadi tentang prosedur penangkapan, kemudian tentang apa namanya gimana sih proses orang bisa jadi teroris, itu banyak sekali saya nulis di sana. Gitu Pak. Oke, mungkin yang pertanyaan yang kedua ini tadi berarti sekaligus menjawab pertanyaannya dari Ustadz Zarkasi ya, yang mana apakah juga ada keterlibatan pemerintah Indonesia ya terhadap isu-isu atau terhadap munculnya radikalisme ini atau bagaimana adanya radikalisme ini gitu ya. Jadi kayaknya juga sudah dijawab gitu, tapi nanti kalau mau diperdalam lagi silakan. Pertanyaan yang kedua dari Mas Zainal Arifin ya, karena beliau kan guru PAI nih, pendidikan agama Islam ya. Gimana sih caranya upaya-upaya untuk menangkal paham Islam radikal itu khususnya untuk generasi milenial ini gitu. Pak Zainal guru PAI aja. Nah, saya juga kuliah jurusan PAI semester akhir, Bu. Jadi 2019 saya kuliah itu ya, hampir ini sudah semester akhir, sudah skripsi, dan saya termasuk yang menitik beratkan skripsi saya juga tujuannya tentang bagaimana peran guru agama dalam pencegahan paham radikal. Karena menurut saya sebenarnya guru agama itu punya, wah ini dijawab nih, mengajar PAI di Fakultas Filsafat UGM. Wah, ini satu prodi. Baik. Jadi peran guru agama di SMA itu menurut saya ini penting sekali, dan kemarin dalam brainstorming dengan tim di Prestasi Perdamaian, apa yang mau kita buat nih untuk tahun 2021. Salah satunya saya mengusulkan tentang
pembekalan bagi guru agama ya, guru di SMA, setingkat SMA. Karena apa? SMA, terutama SMA ya. SMA itu adalah masa-masa anak-anak itu mencari jati diri ya, mencari jati diri, mulai kritis sekali dia berpikirnya, itu mulai berpikir kritis. Saya juga mulai tertarik juga di usia-usia itu 16, 17, 18 usia itu. Begitu gandrungnya dengan dunia, memacu adrenalin itu ya kan. Apalagi sekarang tantangannya adalah bukan lagi pengajian atau kelompok yang datang, Pak rohisnya biar kami yang bina ya. Oh tidak, nggak begitu. Online, nah bisa masuk ke kamar coba. Orang nggak perlu keluar itu bisa terpapar oleh pengajaran agama yang pemahamannya menyimpang. Nah celakanya lagi, kita yang punya pengetahuan pinter ini, menurut saya ngkritiki kita orang-orang yang pinter ini, males nulis. Jadi kalau di media sosial, di internet itu, misalnya orang ketik tauhid misalnya di pencarian, nanti karena teman-teman yang berpaham amanah Abdurrahman itu lebih sering rajin nulis, ya, karena mereka itu menulisnya itu adalah panggilan jiwa, nggak dibayar, nggak apa, melakukan karena itu bagian pembuktian iman ya. Mereka melakukan itu memenuhi word weight itu dengan tulisan itu. Ketika orang ketik tauhid, keluarnya tauhid Aman Abdurrahman. Ketika orang ketik jihad, jihadnya versi jihadnya JAD. Ya, karena mungkin kita kurangnya ini ya, jadi kita malah kalah kalau di dunia internet itu algoritmanya kan mencari apa yang paling banyak, apa yang paling terakhir muncul dan paling banyak ada di World Wide Web itu. Jadi mereka mengarahkan ke situ. Algoritma nggak bisa kita nyalahkan Google. Kok algoritma begitu? Nggak bisa. Lebih baik ya kita bersaing dengan mereka, membuat konten alternatifnya. Dulu itu kan pikirannya rongobrol.id kan begitu, bikin konten alternatif. Meskipun ya personelnya masih itu saja gitu kan, cuma karya tulisannya juga sudah cukup banyak ya, alhamdulillah. Ada 1.700 tulisan selama hampir 3 tahun ini. 3 tahun 1.700 tulisan per tahun. Jadi kami ingin membawa itu. Nah, jadi kalau ke peran guru agama yang saya temukan sesuatu yang bagus yang menjadi penelitian saya di skripsi saya itu improvisasi dari guru agama itu perlu sekali, penting sekali. Misalnya mungkin saya bisa ambil contoh yang jadi objek skripsi saya itu, beliau itu ngaji ke salah satu muridnya Mbah Maimun Zubair. Jadi beliau sebagai guru agama memasukkan pelajaran pesantren ke dalam materi pelajaran agama. Nah, yang dimasukkan itu adalah tentang kalau di Nahdien itu sangat terkenal kitab yang namanya Ta'lim Muta'alim, itu kan tentang bagaimana adab mencari ilmu dan menjadi orang yang alim itu seperti apa, adabnya orang mencari ilmu. Jadi dari yang diajarkan salah satu pencapaian yang dicapai di SMA tempat saya riset penelitian skripsi itu, murid-muridnya itu ketika mereka mendapatkan pemahaman baru di internet itu langsung di screenshot atau linknya itu di-copy kemudian dikonsultasikan dengan guru agamanya. Nah, artinya ini menurut saya sesuatu yang positif, hubungan erat antara seorang guru dengan murid-muridnya ke SMA ya, ke untuk sekolah itu lumayan cukup efektif sih untuk memegang. Jadi ketika murid itu lebih percaya gurunya itu sudah bagus sekali. Dia tidak, ketika ada di internet dia selalu konsultasi dengan gurunya. Ini adalah salah satu bentuk controlling yang cukup bagus. Tapi mungkin tidak semua bisa seperti itu. Tapi mungkin bisa dicontoh di tempat yang lain. Karena sekali lagi SMA, kalau anak-anak milenial yang sudah lepas dari SMA, kalau di SMA ini kan gini, pelajaran agama itu kan wajib. Kalau sudah di kuliahan, saya nggak tahu lagi ya. Satu-satunya peluang kita terakhir untuk membentengi generasi milenial kita itu menurut saya ada di SMA. Kalau di SMA itu mereka jadi liar, malah suka bantai gurunya malah, wah aku kok nggak ini malah dibantai terus sama murid-muridku, dan dia putus asa gitu. Ya udah murid-muridnya nganggap agama saya masih pinteran, yang ini nih artikel ini lebih pinter nih dari guru saya. Itu gimana kalau sudah mutus seperti itu? Nah, itu mungkin bisa menginspirasi yang saya temukan. Itu masuk bocoran skripsi saya itu, Bu. Wah, selamat ya, sudah hampir menjadi sarjana ini ya. Walaupun sudah kualitasnya sudah sarjana sih, kayaknya tinggal sarjana administrasi aja nih Cak Arif ini ya. Baik, tadi kan menarik ya bahwa menulis itu panggilan jiwa gitu, bukan panggilan kenaikan pangkat ya. Nah, kadang-kadang kita itu
menulis untuk kenaikan pangkat gitu. Tapi gimana ini kita menjadikan menulis itu adalah panggilan jiwa dan kunci masuk surga gitu ya. Sehingga Nah, kita akan banyak menulis gitu, dibayar atau tidak dibayar gitu ya. Ini menarik sekali gitu ya. Ada beberapa penelitian juga yang akhir-akhir ini disampaikan ya. Ini sambil menunggu kalau ada nanti pertanyaan silahkan ya. Penelitian PPIM misalnya tahun 2020 kemarin, media itu yang memang paling banyak adalah kalangan konservatif ya, daripada kalangan moderat progresif begitu. Kemudian kalau kemarin dari penelitian dari India juga menunjukkan bahwa selama masa pandemi, konten-konten yang misoginis ya, konten-konten yang lebih mendiskriminasikan salah satu jenis kelamin untuk di Indonesia itu juga naik 25% gitu. Nah, sepertinya ini juga dikonfirmasi ya dengan tadi yang disampaikan oleh Cak Arif ya, bahwa teman-teman kita yang dari kalangan kelompok-kelompok ekstrim itu mereka memang sangat menulis banyak banget begitu. Sampai 1.700 itu dalam waktu 3 tahun ya, itu kan luar biasa sekali ya. Kita hanya hitungan puluhan itu nulisnya. Nah, mereka itu sudah hitungannya ratusan bahkan ribuan gitu. bukan Nah, Bu, ini yang satu 1.700 itu yang di ruangobrol.id, teman-teman di ruangobrol. Oh ya di ruang ngobrol. Oh oke, di ruang ngobrol ID ya. Oke. Bukan yang dari salah Ekstrem, satu bukan. imam tadi ya Pak. Ya. Nah, itu memang kemudian masih kurang ya kalau 1.700 dibandingkan dengan kelompok-kelompok konservatif yang banyak menulis secara banyak tadi juga masih kurang begitu. Iya, Nah, baik ini Pak Nur Ikhwan mengangkat tangan. Silakan Pak kalau ingin disampaikan. Baik, terima kasih Cak Arif. Menarik sekali apa paparan yang dipaparkan oleh Cak Arif tadi ya tentang pengalaman pribadi ya. Tadi Cak Arif bercerita tentang bagaimana titik balik ya tadi yang dikaitkan dengan keluarga ya, kepada orang-orang yang dicintai, dan juga apa tadi aspek positif negatif tadi ya. Saya ingin tahu lebih dalam ini. Ini biasanya kan orang tidak begitu saja kan apa namanya bisa mengubah ya mindset gitu. Ini biasanya ada blok teologis ya, theological block, harus apa namanya bagaimana menjustifikasi perubahan mindset ini. Ini biasanya kan ada kegelisahan teologis kan. Boleh enggak jika begini gitu kan? Ada mungkin ya. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu? Ini kira-kira sah nggak ya saya kemudian harus bergeser ke sini? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan teologis seperti itu dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Nur Ikhwan. Silakan Cak Arif. Ya. Ketika saya memutuskan itu ya pemicunya mungkin karena tadi memikirkan dampak perjuangan ini kalau yang saya lakukan benar ini pasti dampaknya positif. Terus kemudian pertanyaan teologis ya kalau bahasanya ya itu awalnya memang begitu ya karena pertimbangan negatif positif kemudian dampak yang terjadi pada orang-orang yang saya cintai. Tapi saya juga kemudian semakin meyakini bahwa selama ini salah itu juga karena ketika misalnya kita hidup di Indonesia, kemudian saya terbuka kembali mengacu sejarah, dan saya sebenarnya cukup sebagai teroris itu dulu saya termasuk orang yang ketika masa remaja saya juga ikut di kota tempat saya belajar itu usia SMK itu kan saya remaja masjid Pak. Di masjid tempat saya jadi remaja masjid itu kegiatan kelompok aktivis Islam itu semuanya ada, NU ada, Jamaah Tabligh ada, kemudian PKS waktu itu juga ada, HTI juga ada. Jadi saya ikut semuanya. Artinya kemudian ketika saya menyadari bahwa yang kayak gini tidak ada dampaknya positif, kemudian saya akan mengambil jalan perjuangan yang lain. Ada jalan lain yang bisa diambil. Saya berdamai dengan keadaan, dengan Indonesia, berdamai dengan ya memang benar ini bukan waktunya kita melakukan perlawanan, tapi kita adalah menyiapkan generasi yang sehat, yang benar, yang lurus,
Sekarang orang boleh benci, memaki-maki koruptor, memaki-maki pemerintah yang kebijakannya nggak benar, tapi kalau dia nggak menciptakan generasi yang lebih baik, maka maki-makiannya itu hanya jadi dosa. Tapi kalau kemudian saya ketika melihat banyak penyimpangan itu, saya akhirnya punya jalan perjuangan sendiri. Saya toh nanti ketika di akhirat nggak ditanya banyak-banyak, ditanya keluarga saya. Yang penting anak saya nggak jadi koruptor, anak saya lurus, keluarga saya ya dijaga untuk tidak masuk neraka. Nah, itu saja berarti ruang lingkupnya. Karena saya kemudian menemukan ketika saya memasuki lingkup yang lebih besar, ingin lebih keren, tidak hanya menjadi bapak yang baik, tidak hanya menjadi anak yang baik bagi orang tua, juga keren di kelompok itu ya, kelompok sebelah itu. Akibatnya seperti ini, orang-orang yang saya sayangi malah menderita, orang yang harusnya saya lindungi, saya bertanggung jawab atas mereka, malah akhirnya menanggung penderitaan karena ulah saya. Begitu Pak, mungkin pertimbangan teologisnya itu, karena nggak usah lah yang gede-gede, karena kalau mimpi gede-gede itu malah jadi teroris semua. Mungkin ya Pak Abana siapa yang lulusan Al-Azhar itu, dia punya mimpi besar untuk menegakkan negara mungkin ya. Jadi kalau dia di sini wah nggak bisa, harus gabung ISIS nih, nah, gitu. Atau yang tadi punya duit 6 miliar itu begitu juga mungkin ya. Tapi coba kalau yang dipikirkan, gimana saya membantu tetangga saya bisa bebas dari riba, mengasih lapangan pekerjaan mereka, dapat pekerjaan itu penghasilan yang halal, mungkin nggak usah jadi kelompok teroris gitu. Karena juga saya pernah ngerasain juga ketika waktu meletus Ambon itu kan saya sudah di binaan CI. Saya tahun-tahun 2000-2001 itu sudah jadi binaan CI. Tapi kenapa saya nggak berangkat ke Ambon? Karena saya masih sekolah. Saya ingin jadi anak yang baik. Masih ada. Kalau bahasa psikologi itu ada tujuan lain ya, tidak hanya satu. Tapi kalau orang sudah tujuannya cuma satu dan besar sekali, yang menuntut pengorbanan yang besar, ya jadinya seperti itu. Jadinya orang sudah sampai rela menjual rumah 6 miliar mau gabung ISIS, atau dia sudah sedemikian inteleknya tapi ternyata masih pengen berbeda. Coba kalau misalnya signifikannya dia itu cukup dengan gimana tetangga saya bisa menikmati kebahagiaan di kamar saya. Saya benar-benar belajar sekali dari penjara, dari lapas, ketika betapa sesuatu yang sederhana itu bisa membahagiakan orang lain. Dan orang lain itu tidak harus agama. Tetangga saya tuh kalau di lapas itu dengan teman-teman tamping gereja, tentang tamping vihara, teman-teman dari agama itu, ketahanan yang ngurus vihara, yang gereja, it's okay. Sebelah kamar saya itu orang Batak. Nah, ketika kacamatanya itu pecah, dipakai karet, ya saya tanya kalau beli kacamata di pinggir jalan itu asal ukuran minusnya cocok bisa nggak? Bisa. Adik saya ketika besok saya suruh bawain. Jadi saya benar-benar ya seperti ini sajalah saya membahagiakan orang-orang di sekitar saya. Jadi semakin kuat lagi ketika saya ada di penjara. Menjadi berarti itu nggak usah muluk-muluk bergabung sama kelompok teroris, nggak usah. Ya, saya aja sekarang punya mimpi kalau misalnya orang-orang tetangga saya yang terjerat rentenir itu bebas dari rentenir itu. Ya. Itu mimpi saya suatu saat nanti. Sekarang saya lagi menyusun model, lagi mempersiapkan infrastrukturnya, yaitu saya membangun banyak relasi, membangun reputasi dan membangun banyak relasi. Karena saya tidak bisa melakukannya sendiri, saya pasti butuh banyak orang. Dan itu yang saya lakukan sekarang, saya menjalin hubungan dengan sebanyak mungkin pihak. Begitu. Oke. Ya, terima kasih Arif ya. Menarik sekali gitu bahwa kadang-kadang kalau kita mimpinya itu terlalu besar ya, dan ngayu-woro lah orang-orang Jawa itu bisa juga menjadi hidup kita nggak puas terus gitu ya. Karena ada satu penelitian juga yang kami lakukan itu bahwa salah satu pemicunya itu adalah being marginalized. Being marginalized itu artinya ya merasa terpinggirkan, keberadaannya itu kurang bermakna atau tidak bermakna oleh orang lain tadi ya. Tadi ternyata keywordnya juga didapatkan ya, dirasakan oleh Cak Arif tadi ya, bagaimana kita menjadi bermakna untuk orang lain itu juga bisa membahagiakan ya, tidak terlalu muluk-muluk dan sebagainya gitu ya. Nah ini Pak Cak Arif, kalau kita melihat peta gerakan kekerasan ekstrim itu sepertinya kan beragam ya. Kalau dulu-dulu kan kayaknya tidak banyak sih perempuan itu terlibat dalam kekerasan ekstrim. Tapi akhir-akhir ini kok banyak. Apakah ada bedanya sih sebenarnya antara ISIS, JI, JAD, itu emang ada bedanya? Gurunya beda ya? Atau gimana itu mungkin? Kan secara sederhana. Silakan, Kak. Iya. Wah, ini pertanyaan dari pakar gender progresif. Oh. Wah, betul. Jadi
itu memang jadi kajian yang menarik. Perempuan sebenarnya ada, menurut saya sedikit harusnya dipisah ya antara yang dia melakukan bersama suami dengan yang sendirian seperti Zakiah, seperti apa itu yang dia mau melakukan jadi pengantin bunuh diri, tapi untuk melancarkan aksinya dia nikah dulu. Jadi sebenarnya pernikahan itu hanya untuk dalam rangka melakukan aksi. Itu terjadi pada Dian Yulianovic sama Ika Puspitasari yang mau melakukan bom di istana, dan yang di mana itu yang kalau Ika itu tapi gagal karena komplotannya terungkap lebih dulu. Kalau dilihat dari ajarannya, yang membolehkan keterlibatan perempuan itu memang kelompok ISIS ya, di kalangan JAD. Kalau di JE itu perempuan adalah urusannya apapun yang terjadi, dia adalah mendidik generasi, dia di rumah menjaga anak-anak. Anak-anaknya itu adalah amanah besar, masih menganggap itu sebagai tugas terbesar seorang perempuan itu kalau di JE ada tetap mendidik anak. Sedangkan di JAD, di ISIS, karena mereka itu adalah ideologinya adalah pokoknya lawan. Kalau nggak ada laki-laki yang mau melawan, perempuan pun nggak apa-apa. Bahkan kalau ada perempuan yang mau melakukan aksi, itu glorifikasi di kelompok mereka itu akan besar sekali untuk mempengaruhi seorang perempuan untuk sampai kemudian terlibat. Itu misalnya yang saya pernah ketahui itu misalnya dalam penggalangan dana ya. Mungkin sama juga ketika itu akhirnya direkrut jadi pengantin bunuh diri. Jadi ketika seorang perempuan, kebanyakan entah bagaimana kok ya, kebetulan juga itu banyak korbannya itu kebanyakan itu buruh migran yang ada di luar negeri. Ketika dia sudah masuk ke dalam kelompok itu, diminta membuktikan bahwa dia sudah tauhidnya benar itu kan, yang seperti itu ya diminta baiat. Jadi kalau nggak mengirimkan, tidak membantu, tidak berbaiat, setelah baiat itu konsekuensinya adalah membantu. Membantu itu kalau dia harus memberikan bantuan materi. Dan mungkin tahapan berikutnya itu ada yang sampai seperti Dian Yulianovic itu, dia kemudian mau melakukan menjadi pelaku bom bunuh diri meskipun gagal. Itu jadi disampaikan juga kepada perempuan. Nih, para laki-laki ini sudah pada sibuk dengan keluarganya, pelit. Kalian kalau nyumbang berarti kalian itu lebih baik daripada laki-laki di kelompok kami. Kayak gitu. Perempuan yang sedang galau, para buruh migran itu yang galau di sana di perantauan, kemudian mendapatkan tempat. Wah, saya ternyata sangat berharga loh di kelompok ini. Nah, dia kan semangat sekali. Perempuan ini kan nyuwun sewu, senengannya kan dirayu tuh, digunggung gitu kan, main perasaan. Kalau dia happy, ya, apa kemudian dia merasa ini kan rayuannya itu seperti itu, mendorongnya itu dibesarkan. Apa kalau bahasa Jawa, digunggung. Jadi kalau mau melakukan bom bunuh diri itu nanti akan memberikan efek supaya membangkitkan para laki-laki pendukung ISIS yang lainnya supaya mereka bangkit untuk melakukan perlawanan, masa kalah sama perempuan. Nah, itu narasi itu benar-benar terbukti ketika sampai terjadinya kemarin di Mabes Polri itu masih ada narasi itu. Saya temukan itu ngeledekin para laki-laki, kemana kalian para laki-laki masa kalah dengan saudari kita yang kemarin berhasil mempermalukan Polri, masuk menembus markas besar, bawa senapan atau bawa pistol gas dan melakukan penembakan di sana. Iya, kemana para laki-laki? Itu masih terjadi sampai hari ini, narasi itu. Dan ini kan kalau bisa juga menginspirasi perempuan yang lain. Dulu waktu di Makobrimob ada 2 remaja yang melakukan aksi penunjukan, itu juga begitu juga narasi berbasis glorifikasi ketika ada perempuan yang melakukan di Makobrimob ada aksi itu, kalau harus membantu baik laki-laki atau perempuan yang bisa membantu melakukan penyerahan, silakan datang ke Makobrimob. 2 perempuan datang ke sana, 2 remaja perempuan. Dan ketika 2 remaja itu ditangkap, glorifikasi di kelompok mereka, ini loh kita masa kalah sama 2 remaja putri yang berhasil masuk ke Makobrimob. Seperti itu. Kemudian bisa jadi yang memicu di Surabaya itu karena glorifikasi itu juga. Tak lama setelah itu kan di Surabaya satu keluarga melakukan bom di 3 gereja, disusul besoknya di Mapolrestabes Surabaya. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang mendorong perempuan itu untuk boleh itu adalah kelompok JAD atau ISIS ya, ISIS, karena mereka meyakini hari ini itu harus melakukan perlawanan. Kalau laki-laki nggak bisa melawan, ya perempuan juga boleh melawan, boleh melakukan perlawanan. Meskipun sebenarnya di kelompok JAD juga ada yang tidak setuju penggunaan perempuan. Misalnya yang saya temukan di kelompok Probolinggo, mereka tidak pernah melibatkan perempuan, tidak ada sama sekali. Dia juga nggak setuju.
mereka juga nggak setuju mengecam kalau ada perempuan dilibatkan. Apalagi mereka sekarang sudah itu dia mengatakan seandainya waktu kami pun tidak pakai perempuan pada waktu itu, sekarang mereka sudah berubah dari NKRI menjadi mitra kami juga di Jawa Timur yang di Probolinggo itu. Begitu. Menarik sekali ya. Jadi kalau kita dengarkan dari tuturan Cak Arif tadi, namanya kekerasan ekstrim itu macam-macam gitu ya. Ada ISIS, ada JI, ada yang setuju perempuan itu dilibatkan, tapi ada yang tidak setuju gitu ya. Kemudian juga orang itu kalau sudah dibaiat ya harus ada konsekuensinya ya. Entah itu mau menyumbang materi ataupun kalau nggak punya apa-apa ya kemudian amaliyahnya adalah menjadi pengantin tadi ya. Atau kalau nggak berani menyebarkan konten ideologi mereka. Kalau enggak ya menyebarkan konten ya, merekrut ya. Itu. Kemudian menyebarkan konten itulah mereka kan rame-rame itu nggak modal tuh, Bro. Jadi itu tadi saya bilang di awal tadi, menyebarkan konten jadi panggilan iman mereka, membuktikan keimanan mereka itu yang paling rendah adalah menyebarkan pemahaman ideologi mereka. Nah, gimana? Kita mau bersaing dengan mereka loh. Kita ini bersaing dengan orang-orang yang ya saya tanda kutip gila itu. Gila pahala ya. Kita juga bisa sebenarnya untuk gila pahala ya untuk menyebarkan konten-konten yang baik itu. Tapi yang menarik tadi adalah terkait dengan bagaimana men-challenge maskulinitas yang ada ya. Yang mana ketika perempuan itu terlibat tuh loh, perempuan aja terlibat kok kamu nggak terlibat apa, katanya laki-laki kayak gitu aja kok takut sama cewek gitu ya, takut sama perempuan. Nah itu ternyata terjadi ya untuk men-challenge maskulinitas seseorang yang terkait dengan bagaimana pelibatan perempuan itu di dalam kekerasan ekstrim begitu. Nah Oke, waktunya masih sedikit lagi karena kita juga sudah mau buka puasa gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mas Arif atau Cak Arif ya, sebelum kita sambil menunggu pertanyaan jika ada dari yang lain. Kalau dari sisi momen yang paling betul-betul menyentuh ya, menyentuh Cak Arif itu lalu kemudian wah aku ini salah ini. Aku harus tobat, aku harus melakukan momen yang paling sangat maulan baligho katalah gitu ya, sesuatu yang menyentuh dalam hati lalu kemudian ada perubahan itu apa, Mas? Ya, ada perkataan seorang teman Pak di Indonesia kan saya sebut itu di buku itu. Dia mempertanyakan dengan apa yang saya perjuangkan. Sebenarnya yang kamu perjuangkan itu apa? Saya mau bilang kalau saya jawab memperjuangkan Islam ya, tapi dia bertanya, emang sekarang kalau yang memperjuangkan Islam itu gimana dampaknya terhadap umat Islam? Itu kan challenge-nya di itu pertama, yang terbukanya di situ. Di situlah yang kemudian saya berpikir ulang, iya kalau yang saya lakukan benar pasti dampaknya itu positif. Kalau kemudian ini ternyata bukan positif, jadi adalah negatif. Kemudian tambah lagi pertanyaan yang kemudian membangkitkan. Sekarang lihat dampaknya yang terjadi kepada umat. Ya, tadi dampak negatif, kemudian terhadap orang-orang yang di sekitar saya, orang-orang keluarga saya. Nah, jadi ketika sudah ingat itu, ya itu benar-benar memperkuat sekali, menguatkan yang sebelumnya tentang dampak negatif dari perjuangan yang saya lakukan. Tidak ada dampak positifnya sama sekali, malah dampaknya negatif. Kemudian ingat keluarga itulah yang kemudian membuat saya harus berhenti. Saya harus berhenti dan kemudian saya mulai ada keinginan bahwa apa yang saya alami ini tidak boleh dialami oleh orang lain. Sebenarnya sejak awal itu saya sudah pengen sekali suatu saat itu akan ada sebuah tulisan, dan tulisan internet Islam itu adalah yang ketiga sebenarnya. Yang pertama kali adalah refleksi pemikiran, itu sudah saya tulis, yang kemudian diambil dan dibeli oleh hak edarnya oleh rekan-rekan dari kajian terorisme pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia. Jadi mereka yang punya hak untuk sudah membeli hak penerbitan dan peredarannya. Tapi sampai hari ini saya lihat belum diterbitkan, belum dicetak. Itulah karena keluarga yang membuat
tersentuh kali ya. Jadi merasa orang yang paling egois. Jadi selama ini saya memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya bukan domain saya. Saya harusnya kan menjaga keluarga saya itu saja, menjadi keluarga yang baik, yang sakinah. Itu lebih utama. Yang paling penting pada itu adalah. Tapi saya terpesona, terbuai oleh narasi beliau terlibat perjuangan yang skalanya internasional ya gitu kan. Bagian daripada jihad global, biar nggak hanya ya itu saja gitu. Tapi ternyata ketika berbenturan kemudian kejadian ketangkap, teman-teman ditangkap jadi was-was, ada temannya tertangkap jadi lari ke sana kemari, ketika yang masuk senjata ke saya yang saya ambil ketangkap kan sejak itu saya yakin saya DPO itu kan jadi hidup nggak tenang, mau kerja pun nggak tenang ya apakah seperti itu perjuangan gitu gitu Pak. Jadi keluarga ya, keluarga itu Iya. menjadi momen sesuatu yang sangat penting gitu. Nah, kalau kita bicara tentang keluarga, ada di chapter 12 nih Mas, kayaknya sangat menarik bisa diceritakan ya, kisah cinta aktivis jihadi zaman old dan zaman now. Itu gimana itu? Mungkin karena kita udah mau buka puasa ya, kita bisa lah cerita tentang cinta para mujahid-mujahid ini. Apa sih bedanya cinta para aktivis jihad di zaman old sama zaman now itu apa ini dalam buku ini mungkin bisa diceritakan. Saya sih sudah baca, tapi mungkin yang ada di sini pengen mendengarkan langsung dari penulisnya. Gitu. Jadi kalau dulu ya zaman old itu meskipun mungkin banyak interaksi di dunia online itu udah mulai ada interaksi ya antara lawan jenis itu aktivis itu sudah terjadi kemudian bahkan di grup yang apa itu walaupun waktu itu perempuan masih sedikit ya nggak sebanyak sekarang tetapi kemudian sampai muncul apa namanya seseorang yang di sebuah grup itu jadi terkenal sekali itu si Akbar misalnya ada banyak yang itu namanya ya katanya banyak yang naksir dan gitu kan. Tapi apapun itu mereka tetap ketika mau menikah prosesnya tetap proses standar jadi tetap datang ke rumahnya. Ada yang kemudian memang dapat jodoh dari situ dari teman-teman online ya sesama online itu. Ya dulu saling ledek gitu kan. Ya biasa kita juga ngerumpi kok kayak orang-orang umum ya. Masalahnya seperti itu. Terus dia benar-benar menikah dengan teman yang dulu dari satu grup chatting, kemudian satu yang sering berinteraksi di Yahoo Messenger, yang sering diskusi sampai malam-malam bersama. Itu beneran ada yang menikah, tapi prosesnya tetap standar ya, nggak seperti di kelompok ISIS itu yang mereka ini doktrin, mempengaruhi seorang perempuan itu dengan doktrin. Kamu jangan nikah sama yang imannya diragukan, kalau orangnya masih ke pemilu itu nggak bisa jadi suami. Bahkan kalau dia punya suami itu bisa didoktrin suaminya kafir kalau dia berminat dengan si perempuan itu, apalagi perempuan itu awalnya curhat ke masalah keluarga, masalah rumah tangganya. Dia didoktrin itu bahwa suaminya kafir, udah cerai saja nanti nikah sama saya. Itu beneran terjadi di kelompok ISIS. Tapi kalau yang tadi kembali kalau kita mengkhususkannya zaman old itu ya seperti itu, kalau di ranah ada yang di online itu seperti itu. Tapi lebih banyak yang seperti yang saya alami itu kan. Kalau saya kisah cintanya kan karena sering berkunjung ke penjara, itu kan ketemu Ustadz ini kok banyak jaringannya ya dari mana-mana datang besok. Wah berarti kalau misalnya saya minta dicarikan jodoh bisa nih, gitu kan. Saya ngomong dan betul ternyata dari orang-orang yang biasa membesuk beliau itu dapat jalan yang kemudian ya jadilah. Jadi ya kalau ini kan saya ada kasih tanda kutip itu. Saya termasuk orang yang diuntungkan dengan dipenjaranya ustadz-ustadz saya. Menjadi jalan mendapatkan cinta gitu ya. Dan itu cerita yang sudah cukup membuat kisah yang luar biasa bagi saya. Jadi kalau teman-teman tuh pada itu rame-rame bahas yang nyari yang kedua lah, yang ketiga, wah saya nggak tertarik karena saya punya cerita tersendiri. Untuk dapat satu aja saya cerita yang saya alami itu luar biasa. Harus ke penjara berkali-kali ya. Di penjara ketemu sama penghubungnya itu juga di penjara, nah, gitu kan. Habis nikah juga sowan ke penjara kepada ustadz-ustadz itu. Ketika sudah pada bebas sempat bekerja sama dengan beliau, ya itulah kemudian sampai jadi seperti sekarang ini. Oke, jadi kalau bisa kita simpulkan ya
persoalan percintaan para mujahid-mujahid ini memang beda banget ya antara ISIS dan non ISIS terutama ya. Kalau ISIS tadi kan banyak doktrin ya. Zaman now itu banyak doktrin. Kamu kalau suamimu itu masih ikut pemilu ya itu berarti ya masih belum Islam banget gitu ya, maka itu kafir sehingga kamu harus menceraikan dan menikahi dengan laki-laki yang tidak ikut pemilu misalnya gitu. Tapi kalau yang zaman old tadi ya itu berarti ya nggak pakai pacaran gitu ya Pak Arif ya, langsung selalu ada pembunuh gitu ya. Iya. Oke. Ya, oke. Ini kita sudah hampir di ujung acara gitu ya. Kami persilahkan jika masih ada lagi. Oke, ini banyak yang mau pesan buku. Nanti Pak Arif ya, nanti bisa kita bisa pesan ke Cisom, nanti kita sampaikan ke. Lebih hemat di ongkir kalau lewat Cisom nanti. Nanti kemudian bisa kita coba fasilitasi kalau yang pengen beli bukunya. Menarik kok bukunya, saya membaca aja pengen segera habis walaupun saya belum habis ya. Masih tak ambilin yang menarik-menarik menurut saya judulnya gitu ya. Oke. Nah, Ibu Bapak sekalian, apakah masih ada Pak Wildan? Ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita akhiri? Pak Ikhwan? Ada? Izin, Bu. Oh ya, Pak Dani. Pak Dani, silakan Pak Dani. Izin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin disampaikan dari mana ya, Pak Dani? Iya, Pak. Monggo. Saya Denny Rusli dari Banten. Banten. Dari Banten. Cakarip. Ya, Banten juga barangkali ada sejarah seperti itu dengan Imam Samudra dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian saya hubungkan dengan tadi paparan Cakarip tadi terkait dengan setiap orang bisa jadi teroris. Ini luar biasa nih. Ya kan? Setiap orang bisa jadi teroris. Dan kemudian yang kedua, dengan tujuan hanya hidup ini bermakna nih. Ini banyak tanda kutip di saya nih ketika mendengar paparan itu Cakarip. Satu, setiap orang bisa jadi teroris. Kemudian yang kedua, tujuannya agar bermakna. Ini dalam tanda kutip. Ya kalau yang sederhana saya alami karena saya juga pernah ke pesantren, belajar agama, saya dari Aliyah, dari IAIN dan sebagainya seperti itu. Pemaknaan seperti tadi terkait dengan jihad umpamanya itu relatif agak sempit kalau saya lihat dalam tanda kutip bermakna kemudian bombardir dan sebagainya seperti itu. Tapi kadang-kadang saya melihat yang sederhana umpamanya dia bisa dimaknai jadi suami cari nafkah untuk keluarga umpamanya kan itu lebih bermanfaat ya kan, lebih baik daripada yang lain dan mandaratnya lebih kecil daripada yang lain seperti itu. Ini mohon barangkali pencerahan Pak Cakarip. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny Rusli dari Banten. Silakan Cak Arif. Ada 2 komen tadi tentang kata-kata setiap orang itu punya potensi untuk jadi teroris dan bagaimana ya makna hidup penuh makna itu kan kadang-kadang penuh arti juga, dalam arti dia mencari nafkah untuk keluarga kan juga sudah bermakna. Apakah itu yang dimaksudkan atau yang lainnya? Silakan Cak. Nah, betul Pak. Jadi benar kalau soal bermakna itu, maka kebermaknaan seseorang dengan orang lain itu beda. Dan itu bisa dipengaruhi dari narasi yang dia terima, lingkungan di mana dia berada, dengan pergaulan itu bisa mempengaruhi tentang kebermaknaan. Dan itu kan sangat dipengaruhi dengan kondisi sosial yang ada di sekitarnya atau pola hubungan sosial dia. Dan sekarang ada pola hubungan sosial yang harus menjadi perhatian kita semua. Itu adalah hubungan sosial di media sosial. Orang bisa seperti nggak punya teman, aneh sendiri, tapi dia akan kukuh dengan keanehannya itu karena dia merasa ketika dia di media sosial banyak orang seperti dia. Jadi kebermaknaan itu jadi banyak banget jadinya karena dia ada itu pengaruh itu bisa mempengaruhi tentang bermakna seseorang. Kalau orang misalnya para petani yang tahunya cuma pergi ke sawah ya, dia begitu keluarganya bahagia, hasil panennya bagus, itu bermakna dia sebagai seorang. Tapi kalau dia bergaul ketemu dengan orang, masa hidup yang gitu-gitu saja gitu kan, nggak pengen yang lebih hebat lagi menjadi pahlawan di sini misalnya seperti yang saya terima dulu,
maka ya dia kan dia terpengaruh itu. Nah, jadi itu juga berkaitan dengan bahwa setiap orang itu sebenarnya punya potensi untuk jadi teroris ketika dia misalnya bergaul dengan orang-orang yang salah. Jadi ini kesimpulan sederhana bapak saya ketika dulu atau orang adik saya itu ketika komentari tahu saya masuk penjara gara-gara teroris orang tua saya itu karena salah pergaulan. Sederhana. Salah pergaulan. Nah, cuma agak salah pergaulan ya enggak begitu lah. Tidak apa-apa lah, udah mondok lagi itu akibat dari salah pergaulan. Jadi sebenarnya kesimpulannya sederhana tapi benar. Kalau dulu gaulnya enggak sama orang-orang itu, ya saya enggak bakalan jadi teroris. Jadi teman, lingkungan sosial itu penting sekali bisa mempengaruhi seseorang. Makanya itu saya bilang tidak hanya yang good looking atau siapapun itu, kalau dia kemudian bergaulnya dengan orang yang pemikiran seperti itu, dengan orang-orang yang punya pemahaman yang salah seperti itu, dia bisa akan terpengaruh menjadi teroris. Dan masalahnya lagi, kita lingkungan sosial itu tidak harus sekarang harus ketemu dalam pengajian atau mengikuti pengajian kelompok itu gimana, tidak harus seperti itu, tetapi bisa terikat di media sosial. Kita nggak tahu dia dengan siapa, mendeteksinya gimana. Peran kita sebagai orang tua, para orang tua itu penting sekali kemudian membangun komunikasi dengan anak untuk mengetahui bisa dia ini berteman dengan siapa. Ketika anak mulai menutup diri, mulai tingkah aneh itu kita bisa menyelidiki media sosialnya, kemudian kita perhatikan kamu temannya kalau bisa. Artinya hubungan itu ketika ada perubahan dengan seorang anak itu harus segera terdeteksi dan segera ditangani. Jangan sampai kemudian anak itu mencari yang lain. Benar, keluarga itu menjadi titik balik juga bisa menjadi benteng yang kuat untuk bagi generasi yang muda ya, generasi anak-anak kita. Saya tidak bicara dengan orang yang sudah terlanjur terpapar, tapi bagaimana dengan supaya anak-anak kita yang enggak terpapar oleh paham radikal itu mulai perhatikan anak-anak kita, mulai perhatikan mereka dan bangun ikatannya sebaik mungkin. Jangan sampai anak-anak kita itu nanti malah mencari kepuasan, mencari kehilangan sosok ayah yang bisa menjadi panutan, itu dia kemudian mencari di tempat lain. Dan itu bisa dengan mudah di depan media sosial. Itu nanti bisa ditanyakan ke Dania, nanti kalau pada sesinya Dania, dia akan menjadi pengalaman yang sangat baik, bagaimana dia itu kehilangan itu, yang kemudian dia berkenalan dengan ISIS, sampai dia bisa ngancam kalau harus mungkin sudah cukup, sudah 5:30. Menurut saya juga lebih awal dari Jogja. Baik, terima kasih sekali Ibu Bapak sekalian. Asik sekali ya, kita 1,5 jam tidak terasa ngobrol sama Cak Arif ya. Kira tinggal 1 menit lagi sudah berbuka puasa. Uban sudah berbuka puasa, kami persilakan Cak Arif minum. 4 menit lagi. Ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari perbincangan kita sore jelang buka puasa ini. Yang pertama adalah persoalan yang yang paling terjadi adalah ketika reintegrasi ya, yang mana ketika para mantan napi balik ke masyarakat. Ini adalah masalah sosial yang kadang-kadang menjadi persoalan bagi mereka. Karena itu saya pikir kalau dari catatannya Cak Arif tadi, bagaimana kita untuk merangkul mereka untuk kemudian supaya tidak kembali kepada kelompok-kelompok ekstrim itu. Karena dari pengalaman yang ada sih beberapa yang kemudian kata Cak Arif tadi masih aja sama aja gitu, walaupun mereka sudah keluar dari tahanan gitu ya. Kemudian yang kedua juga dari apa yang sudah disampaikan oleh Cak Arif tadi, nggak ada kok rekayasa intelijen ataupun rekayasa pemerintah gitu. Itu kemudian memang ada dogma-dogma yang kemudian didapatkan dari dunia internet itu memang kemudian sangat mempengaruhi sekali, dan juga merasa tadi ya mencari makna hidup yang lebih bermakna. Kalau segini kurang, aku pengen segana gitu ya, pengen lebih makna lagi gitu ya. Dan juga karena terjadi being marginalized ya, sesuatu yang kadang-kadang mengalami penolakan gitu. Kemudian poin yang ketiga menurut saya adalah tentang keluarga. Karena titik balik dari apa yang dialami oleh Cak Arif itu adalah bagaimana mereka memikirkan keluarga itu menjadi sebuah entitas ya, ikatan yang sangat penting sekali gitu. Maka kalau kita kembalikan kepada Al-Qur'an, ku anfusakum wa ahlikum naro, ya, waku Tuhanas wal hijarah dan lain sebagainya, itu menjadi sesuatu yang sangat relevan ya, bagaimana kita kemudian menguatkan ikatan-ikatan keluarga ini menjadi sesuatu keluarga yang merasa dirinya diterima
ya, anggota keluarga itu oleh keluarga itu menjadikan baiti jannati dan sebagainya. Dan tadi ada banyak persoalan juga terkait dengan glorifikasi yang menyebabkan ada perubahan ya, perubahan banyaknya perempuan yang juga masuk di dalam kelompok kekerasan ekstrim yang ternyata setelah kita tadi dijelaskan beda-beda gitu ya, tidak semuanya itu jadi satu gitu, ada yang ISIS, ada yang non ISIS gitu, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu hanya ada satu macam kelompok kekerasan ekstrim. Nah, saya pikir itu Ibu Bapak sekalian yang bisa saya simpulkan. Kami berharap Bapak Ibu juga akan hadir pada ngabuburit series yang akan datang. Kita akan kembali dengan ngabuburit series yaitu dengan Mbak Dania ya, juga mantan beliau adalah returnee yang pengalamannya sangat luar biasa sekali, dan juga ada Mas Bisri kalau tidak salah ya, yang juga nanti akan bersama kita. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf dalam menemani Ibu Bapak sekalian dalam acara ini jika ada kurang lebihnya. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dan waktu dan juga semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Cak Arif. Semoga tidak kapok-kapok ya diundang oleh kami gitu, dan mudah-mudahan kita membawa kemanfaatan yang betul-betul mencerahkan ya untuk perubahan. Baik, terima kasih. Apakah ada pengumuman dari panitia? Tidak ada, Pak Iwan? Mungkin bisa sudah cukup ya. Series yang akan datang tanggal berapa? Series berikutnya hari Jumat dengan Mas Febri Ramdhani. Hari Jumat sore, waktu yang sama. Oke, minggu depan ya? Iya. Ya, baik, Ibu Bapak sekalian, ya, terima kasih Pak Wildan yang sudah memberikan pengumuman bahwa insya Allah kita akan ketemu dengan Mas Febri, juga salah satu mantan napiter ya, yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari Jumat yang akan datang. Kemudian pada Jumat berikutnya kita akan dengan Mbak Dania. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Salam sehat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun.